Enak ya? AC-nya juga nggak masuk? Enggak lah. Kan pakai beginian. Kan mirip sama kayak yang lo pakai kalau di itu. Di studio ya? Iya. Iya benar juga ya. Kalau pakai kondenser mic itu masalah. Kondensor tuh yang kayak mana? Ada namanya kondenser mic. Kalau ini bukan kondenser. Kalau ini yang kalau begini-begini ngilang-ngilang gitu loh. Ini. Iya, Kalau kan, kondensor tuh yang memang semua dia begini nggak masalah. Oh ngerti. Gitu. Makanya dia nangkep semua suara apapun. Tapi penyanyi kalau rekaman biasanya pakai kondensor karena kondensor tuh range-nya bener. Lu sampai gitu udah dapat semua. Tapi mereka nggak boleh nyalain AC. Nggak bisa. AC-nya tuh harus yang AC itu mesti yang spesial nggak ada bunyinya gitu. Kayak video rekaman VO tuh juga nggak boleh tuh. Iya, karena kan dia pakai kondensor supaya dapat semua range-nya. Kalau ini kan radio. Iya, supaya gangguan-gangguan kecil mau ada orang teriak di sana juga kecil suaranya. Iya, benar. Ini dynamic. Oh, kondensor sama dynamic bedanya sama itu. Dynamic. Ya udah ini rekam aja langsung nih udah mulai. Ini hari-hari saya sama dia memang begini. Gak apa-apa, lo bisa ngambil audionya di belakang. Iya benar. Anggap aja ini udah mulai emang. Siap. Udah mulai sih. Yuk, udah mulai. Jadi selamat datang di apa namanya nih Tech Podcast. Saya jadi gemeteran depan dia ini. Gue tahu namanya apa. Apaan? Potekan. Podcast Tekno untuk Anda. Ngawur ya. Lihat ya mereka gak ada yang ketawa bilang gini. Gak lucu banget ya bapak-bapak. Maaf ya. Maaf. Saya kelepasan. Oke. Silakan. By the way, ini teman apa kita? Teman perjalanan. Kita teman trip. Teman ngetrip kita. Benar. Ya, tapi kalau dulu gue sih ngefans. Idih. Bukan ngefans, ya nggak tepat dibilang ngefans. Gue dengerin lu terus tiap hari gitu kan jatuhnya. Zaman dulu nggak ada pilihan lain Pak pilihan, soalnya. Iya kan. Iya soalnya kalau bapak ini dulu di radio, setiap pagi tuh kalau mau ngampus, kalau mau kerja tuh dengerinnya bapak Iwet Ramadan ini. Karena kalau misalnya nyalain kaset kan zaman dulu repot ya. Rewind, fast forward. Jadi ya udah nggak ada pilihan dengerin radio aja. Kadang-kadang cekak Pak, belum sempat beli album yang baru, bosen kan, mendingan dengerin radio. Kalau zaman dulu suka ada Pak di pom bensin mixtape tapi bajakan. Soalnya kan cowok ya. Cowok kan. Iya benar. Nggak ada yang akan bikinin mixtape buat kita. Nggak ada. Yang bikin kita gitu ya. Iya buat cewek-cewek itu kan biasanya gitu. Betul. Gitu. Jadi kali ini yang kita undang ini agak beda ya dari biasanya. Biasanya kan dari teknologi atau yang terkait teknologi banget. Cuman poinnya kali ini kenapa diundang, mau ngasih lihat buat kalian. Karena banyak nih yang ngomong katanya, buat apa sih handphone mahal-mahal gitu kan, ngapain, rugi dong gitu kan, handphone mahal gitu. Itu ada anggapan seperti itu ya? Banyak. Itu kalimat tadi berarti sombong banget sebenarnya. Maaf. Tapi masalahnya kan gini, orang banyak yang nggak tahu bahwa handphone di kelasnya atas itu nggak cuma buat pamor, tapi buat fungsi. Betul. Gitu. Betul. Nah itu salah satunya kenapa mengundang Bapak Iwet satu ini. Oh baik. Gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang gadget apa yang dipakai. Terus mungkin kita cerita-cerita tentang dulu gadgetnya kayak gimana sih, gitu, dibandingin sekarang. Boleh. Jadi kontrasnya tuh gimana sih sebetulnya? Benar. Tadi kan kaset lah maju mundur, betul, kan? Betul. Sekaligus mungkin nanti kita bicara soal teknologi yang di seputar pekerjaan. Oh ya. Ya kan? Oke. Dulu di radio kayak gimana? Iya, gitu boleh. Kan? Semoga masih ingat ya. Tapi sebelum masuk ke situ, cerita dulu sedikit. Dulu di radio aja tahun berapa tuh? Pokoknya gini, start radio itu 2001. 2001, oke. Bandung. Ini yang rekam lahir masih pada pakai popok. Ada yang baru lahir satu. 2001 gue mulai siaran radio, terus sampai di 2018. Itu 17 tahun. 17 tahun. 2018 gue siaran terakhir. Itu sebenarnya udah mulai kerja kantoran tuh. Gitu. Terus gue ngerasa bahwa kayaknya udah deh nggak sanggup gue. Siaran pagi soalnya.
Oh, siaran pagi demanding sekali banget, ya. Banget. Itu yang nemenin orang-orang ke betul. itu. Lo kebayang nggak mood gue berantakan? Nggak bisa. Orang nggak mau tahu. Nggak bisa. Orang nggak mau tahu. Mood gue harus oke terus. Pagi itu harus happy. Betul. Akhirnya gue selesai 2018. Perjalanan radionya sendiri mulai dari Hard Rock FM Bandung. Karena waktu itu gue sambil kuliah di Bandung. Oh iya. Terus kemudian pindah ke Jakarta tuh sebenarnya gue sempat kerja di Mall Taman Anggrek. Serius? Iya. Jadi apa? Event eksekutif. Event eksekutif. ENP, Advertising and Promotion. Oh oke. ENP eksekutif, kerjaannya event lah. Cuma kayaknya emang ternyata gue nggak cocok ya. Gue merasa bahwa ini gue nggak cocok lah sama pekerjaan itu. Iya. Terus gue balik ke radio waktu itu MTV Sky. MTV Sky. Ya, yang kemudian berubah menjadi Trax FM. Trax FM, iya. Gue sempat di situ gue jadi sales eksekutif, account eksekutif. Itu bodoh banget deh. Jadi waktu itu gue ditarik nih sama MTV itu, bilang gini, lo mau balik ke radio nggak? Terus gue berasa, wah gue di hijack nih. Kalau gue di hijack, gue bisa minta apapun yang gue mau gitu kan. Ya orang kalau mau minta kan gaji gitu ya. Gue enggak. Oke, gue mau balik tapi gue boleh siaran. Ya pasti dikasih lah. Pasti dikasih dong, itu yang dicari. Jadilah gue kerja lagi di radio gitu. Terus sampai 2005 tuh gue dapat acara TV. Dapat Kiss Indosiar, terus O Channel segala macam. Nah, semenjak dari situ tuh mulai gue menekuni lah di entertainment gitu. Ada siaran radio, terus kemudian jadi presenter TV juga. Gue pernah jadi presenter TV loh guys. Abis tadi mereka bilang gini, kayak familiar mukanya tapi nggak tahu siapa. Memang yang untuk kenal Iwet Ramadan ini mesti yang dari tahun 2000 sampai 2015 itu sudah paling nggak kuliah lah. Bener. Kalau dilewat itu udah selesai, udah nggak mungkin gitu. Cuman sedikit yang tahu. Nah terus udah gitu 2009 tuh gue mulai memutuskan untuk kayak kok kayaknya karena gue dapat acara soal infotainment. Iya, oke. Infotainment. Infotainment. Kan zaman banget sih. Zaman dulu tuh kan selalu ketukar tuh Indra Herlambang, gue sama Uli. Karena sama-sama pakai kacamata pada masa itu. Pada masa itu. Terus dan belum dibotakin. Masih berambut. Nah, terus dari situ gue ngerasa bahwa kok tapi gue merasa kayak nggak ada faedahnya buat gue. Disitulah gue mulai mengeksplor dunia bisnis, pekerjaan kantoran dan lain sebagainya. Up until now. Gitu. Tapi kangen nggak sih siaran? Iya. Kangen. Enggak. Serius gue. TikTok lo pagi-pagi sama Dev gimana? Sebentar. Itu sebenarnya gue takut salah ngomong nih. Gue tuh gini. Kalau orang kan ada yang spesifik memang kepada siarannya, tampilnya, gitu ya. Kalaupun sekarang misalnya TikTok Live itu dicabut, gue nggak akan kenapa-napa. Iya sih. Karena gue masih punya medium untuk bercerita lewat Instagram atau TikTok biasa. Betul. Jadi ada orang tuh memang ibaratnya tuh kayak nagihnya tuh karena live tiap paginya. Iya. Gue bukan itunya. Yang gue bikin gue nagih tuh adalah craving gue tuh, gue pengen sharing story. Ya. Betul. Nah karena gue punya podcast, ada YouTube juga walaupun on and off ya. Terus kemudian Instagram sama TikTok. Jadi gue pikir kekangenan gue untuk berbagi cerita itu terpenuhi di situ. Gitu. TikTok masih nih? Dulu tiap pagi kayaknya. Masih sama Dave terus. Sama Dave tiap pagi. Berdua sebenarnya. Berdua. Buat gitu. Yang belum pernah lihat ini di TikToknya, chat apa? Iwet Ramadan juga ya? Iwet Ramadan atau Dave Hendrik. FYP kok saya. Gue FYP berapa kali juga gak pernah diundang sama TikTok. Karena gue menemukan gini, gue masuk tuh di saat konten TikTok itu nggak ada yang kayak gue. Iya betul. Iya kan? Betul. Semuanya random. Semuanya random. Lebih jualan gitu kan. Nggak ada yang bener-bener obrolan. Itu jualan atau curhat beneran? Itu dia. Atau marah-marah. Iya, marah-marah. Nah, terus akhirnya kita masuk dengan seperti itu, ya jadi di-notice. Sama audiens maupun sama TikTok gitu. Jadi kan kayak lo bawa radio. Betul. Radio ke TikTok. Itu gitu. Menarik banget loh Om Deddy. Gue ngerasa gini. Jangan gue diomin juga dong. Iya benar. Pak Deddy. Setua apa gue? Ya, gue tuh ngerasa gini bahwa sekarang tuh mudah sekali nggak kayak zaman dulu. Lo kan kalau mau siaran tuh either lo mesti punya
frekuensi radio, betul, televisi, lu mesti punya alat segala macam. Iya. Dan lu harus berjuang untuk jadi salah satu yang boleh di situ kan. Betul. Iya. Tapi sekarang enggak. Lu taruh aja handphone lu begini. Beres. Dia bisa berdiri gak nih? Bisa. Walaupun waktu di Korea pernah hampir jatuh. Udah jatuh angin. Tapi itu bisa gitu. Jadi gue pikir kayak wah gila ya. Memang sekarang tuh zamannya udah berubah dan memang semua bisa menjadi siapapun sekarang. Gitu. Tinggal masalah mau atau enggak. Betul, ya, konsisten atau enggak. Betul. Gitu. Karena mediumnya sedemikian dibuka, mudahnya. Betul. Dan yang paling penting adalah gratis mediumnya. Itu dia. Paling penting. Itu dia. Lo gratis lo bisa dapat uang lo dari situ. Betul. Gila lo. Kalau zaman dulu tuh aduh, gila. Mau tampil di radio apa di TV atau di mana? Antri dulu, Pak. Bukan lagi. Parah. Itu benar-benar bahkan sampai kayak ya kan gue sekarang mengelola bisnisnya gitu kan ya. Iya kayak ada frekuensi tuh harus bayar, ada ini itu segala macam, bayar antena. Iya. As-personnya juga mau masuk ke situ, talentnya juga masih susah antri dulu. Di situ kan letak cerita-ceritanya mesti ada orang dalam dulu. Itu dia. Zaman dulu Pak istilahnya kata belece. Betul. Mesti ada gitu. Surat rekomendasi. Ini translation ya kalau ada yang nggak tahu apa itu kata belece. Gue suka sama terminologi. Kata belece itu diambil dari bahasa Belanda yang artinya keliningan kucing. Oh gitu. Iya, kata cat. Oh kata tuh cat. Iya, belece belece. Oh itu bel. Iya, jadi keliningan kucing. Jadi kucing kan kalau dipasang keliningan gitu di rantai, bunyi ketahuan. Di notice itu maksudnya. Oh baik, banyak ilmu ya Bapak ini. Oh gitu. Kata belece. Oh gitu kata belece. Oh oke baik. Oke. Now I know. Jadi kita datang udah keliling-keliling. Iya, yang lain nggak ada bunyinya kan. Oh yang si ini yang dipilih. Oh itu. Oke. Bagus. Sebuah informasi. Jadi sekarang kelihatan kebuka sekali, bebas. Ya, mau kerja kantoran. Betul. Ngeluangin berapa waktu pagi? 1 jam, setengah jam. 1 jam. Ya kan? Jam 7 sampai jam 8 aja. Sebelum berangkat berarti berangkat. Sambil sarapan ya. Tapi gue bukan tipikal yang sarapan. Jadi sambil ngopi gue biasanya. Sambil ngopi, iya betul. Sambil ngopi, ya udah sekalian dipakai waktunya kan. Betul. Gitu. Habis itu gue mandi berangkat kantor. Iya instan sekali semuanya ya. Lu mandi, jadi lu mandi setelah itu ya? Setelah itu. Lu kebayang gak? Gue gak mandi siaran. Zaman dulu tuh kan lu bangun. Lu bayang gak? Gue siaran jam 6 pagi. Gue tuh mesti bangun paling gak jam 5 paling telat. Jam 5 paling telat. Abis itu gue mesti langsung mandi. Karena gue tipikal yang gak bisa. Dan radio tempat gue siaran tuh lumayan strict masalah gitu. Jadi lu memang harus proper lah datang ke tempat siaran. Lu kebayang gak? Persiapannya tuh lumayan capek gitu. Udah gitu belum lagi perjalanan menuju tempat siaran segala macam. Dan lu harus mulai jam 6 kalau gak salah ya, pas setengah 7. Jam 6. Jam 6 kan? 6 tank. Karena ngiringin orang berangkat kerja. Betul. Ya kan? Betul. Dan zaman dulu kan gak boleh taping. Nggak bisa deh. Nggak bisa. Semua harus live. Iya, semua harus live. Gitu. Kalau nggak gimana cara mau terima telepon? Betul. Terima telepon. Zaman dulu sempat fax loh gue. Iya bener. Sempet fax. Bener. Gue tuh ngalamin dari fax, telepon fixed phone. Lalu kemudian mulai masuk SMS. Lalu kemudian WhatsApp. Lalu kemudian sosmed. Gue ngalamin. Berarti di 2018 sudah mulai terima sosmed terus jawab-jawabin. Iya, 2009. 2009 udah mulai. Twitter. Ah iya. Twitter 2008 2009. Wow. Jadi gue ngalamin tuh semua tuh pergeseran itu. Dari fax dari fax telepon. Kalau dulu kan bisa fax sama telepon ya. Betul. Yang dari kantor bisa nge-fax pertanyaan. Benar. Gitu kan. Makanya Hard Rock FM itu sangatlah orang kantoran. Iya. Karena fax banget. Oh iya fax. Iya, zaman indie dulu tuh fax banget, semua by fax. Gila. Oh iya indie. Iya. Itu fax semua ya. Fax semua. Zaman itu fax semua. Mohon maaf kalau nggak tahu itu Indie Barens maksudnya ya. Kalau yang nggak tahu Indie Barens silakan di Google. Ya. Indie Barens. Benar, mereka masih tahu lah. Bahkan sekarang itu yang gue sampai amazed adalah real time sekarang. Kayak gue live TikTok gitu, real time gitu. Iya. Kebayang gak sih lu dulu peralatannya harus gede, harus di ruangan yang spesial. Sekarang juga ruangannya oke sih, masih ada ruangan spesial juga kalau nggak terlalu berisik juga. Tapi lu di rumah kan bisa kan ya? Di rumah. Dia pakai ruangan spesial, alat-alat spesial, alat broadcasting spesial, bahkan nggak bisa dibeli umum. Betul. Punya, ya tadi kan seperti bilang punya frekuensi segala macam, baru bisa. Ya. Sekarang, lu gimana tiap pagi? Gila. Taruh handphone doang, cuman taruh doang, udah. Nyambung wifi, terus mulai kita gitu.
nggak ada wifi aja bisa. Gue pernah siaran yang nggak pakai wifi pakai juga. 4G aja atau 5G aja gitu, buset. Iya, beneran. Iya. Jadi menurut gue emang ya, makanya gue kan lumayan lama gitu ya. Gue cuma ngeliat bahwa it's the medium yang berubah. Hanya mediumnya. Ya. Tapi isi mirip semua. Itu sama sih sama gue perasaannya. Iya kan? Sama. Lu kan juga udah lama banget di media kan? Iya dah ya. Konvensional. 99 lah start. Edan. 99 tuh lama banget loh Pak. dari print. Tuh kan? Dari print majalah. Zaman dulu kan kalau mau ngeprint gila banget loh. Iya. Lo masih kateran segala macam. Oh iya dong. Masuk kateran berapa? Nah, iya. Itu dia. Terus mesti mikir-mikir juga nih kalau kateran sekian kertasnya apa? Nah, kan kalau majalah kertasnya bisa beda betul, betul. Kalau kertasnya segini berarti gua tabel-tabel aja nih gitu kan. Itu dia. Kalau kertasnya bagus, wah mesti gambarnya mesti bener nih. Itu dia. Itu ada dia. Kayak gitu-gitu. Iya. Kalau sekarang nggak ada, udah kayak begitu, tabrak aja semua. Tabrak, benar. Ya itu memang perubahannya sekarang mediumnya yang beda. Betul. Tapi kelebihannya adalah semua orang bisa pakai. Nah, mengenai soal semua orang bisa pakai itu yang membedakan. Sorry ini mungkin jadi akan agak tidak Terhat, inklusif, ya? bukan. Jadi nggak inklusif karena gue akan ngomongnya Dedi sama gue gitu. Iya. Bahwa yang berangkat dari media konvensional mereka tahu caranya. Tahu basicnya dari dulu seperti apa. Betul, tahu basic kayak misalnya gini, oke, bikin konten tuh memang harus ada 5W 1H. Lalu kemudian ada misalnya bridging, ada punchline, terus kemudian ada penebalan-penebalan, aksentuasi segala macam. Iya. Itu kita paham. Nah, kalau yang basicnya tidak seperti itu nggak paham, jadi bikin aja. Ini kali mungkin ya, gue ada konspirasi nih ya. berteori. Ini mungkin yang bikin jadinya banyak yang berusaha mencari apa yang kita sebut punchline dalam bentuk yang paling gampang mereka dapat. Jadinya kehebohan yang dicari. Nah, ya kan? Betul, sensasi yang luar biasa gitu kan, yang marah-marah, yang berantem gitu kan. Betul. Karena tidak pernah merancang punchline dalam koridor sebuah pembahasan tertentu. Betul. Ya kan? Mulai berat nih. Tapi benar. Ya. Atau misalnya bikin kesimpulan sendiri. Ya, karena nggak ada 5W 1H-nya itu. Dia tadi. Ada. Kan dulu kita kalau mau bikin sesuatu, ini nggak bermaksud mengglorify zaman dulu ya. Tapi jurnalis itu kan dibiasakan untuk berapa sudut pandang. Yes, harus ada. Berapa narasumber. Iya betul. Iya kan, baru kita nggak boleh bikin kesimpulan loh. Nggak bisa. Nggak boleh kan? Nggak bisa. Dan kita nggak boleh berpihak. Nggak bisa. Jadi cuman kita kasih tahu bahwa itulah pemaparannya. Selesai. Ya betul. Itu sebabnya kenapa di gua kalau ada minus point dari sebuah produk, gue bilang hal yang perlu diperhatikan. Nah. Karena minus buat si A belum tentu minus buat si B. Bener. Gitu. Betul. Tapi kalau zaman sekarang gue dikomplain. Itu dia. Ada aja yang protes gitu. Iya. Karena nggak tahu bahwa belum tahu bahwa dulu tuh ada pelajaran propernya bahwa itu harus dilakukan seperti ini. Etika jurnalisme itu juga. Betul. Ada. Pemilihan diksi kata aja kan juga kita perhatiin banget kan. Diksi itu harus diperhatiin banget. Itu karena kita jangan sampai menyinggung tapi tetap harus menyampaikan. Benar. Gitu. Nah, mungkin karena sekarang udah banyak banget kreator atau siapapun juga yang make kehebohan atau keseruan yang berlebihan itu, jadinya yang kita lakukan jadi terasa lame banget ya. Iya. Bisa banget gitu ya. Kayaknya lu menyembunyikan sesuatu deh. Betul. Padahal zaman dulu tuh nggak perlu dimaki-maki untuk bisa menyinggung satu instansi atau produk gitu, nggak perlu maki-maki. Iya, benar. Itu dengan kritikan halusnya udah panik sekali sebenarnya. Udah panik banget. Dikritik aja dengan secara logis, dikritik aja tanpa mesti dijelek-jelekin. Iya, itu udah panik. Itu udah panik. Iya. Nggak ada tuh kebiasaan kalau sekarang masih nggak banyak ya ngeliat kebiasaan kayak lo tadi gitu kan. Ini bukan berarti buat tidak menginclude kalian ya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Sekarang mah tabrak terus. Aja. Bener. Nggak ada. Bener. Zaman dulu mungkin karena itu ya. Kita tuh terlalu banyak takutnya kali ya. Mungkin. Iya kan? Mungkin bisa jadi. Karena didikan dari rumah kan juga gitu. Jangan gini, jangan gitu. Iya. Tapi jadi banyak bikin orang juga. Betul. Gitu. Biar bagaimanapun yang dikritik, soalnya gini kan, siapapun yang dikritik itu bisa jadi membaik juga. Betul. Jadi mungkin dulunya nggak oke. Ya. Gara-gara kritiknya masuk dengan baik dan benar dia mau terima. Ya. Berubah. Betul. Gitu. Di teknologi kita sering lihat itu kayak gitu. Kritiknya bagus, berubah. Ya. Kritiknya kasar, diem aja nggak berubah.
Tapi itu ada. Itu buat lain kali kita ceritanya. Itu nanti buat podcast internalnya kita nanti kita ceritain gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Nah, bicara alat gadget, ya pakai apa aja sih sekarang? Kalau pagi-pagi TikTokan itu yang rame viral itu, yang FYP di mana-mana itu, ya itu pakai apa aja? Pakai ini, Samsung Galaxy Z Fold 5. Mohon maaf, ini tidak disponsori oleh Samsung ya. Iya. Pakai ini. Gue cuman punya satu handphone. Gue nggak punya dua handphone. Satu handphone, satu nomor. Satu handphone satu nomor. Di saat semua orang sekarang punya dua nomor multiple, paling nggak, iya kan, multiple numbers. Gue cuma punya satu. Gue pakai ini pegangan gue banget gitu. Jadi pegangan tuh dalam artian adalah ini karena gue senang berbagi, makanya gue masih bikin konten banyak. Jadi mulai bikin konten, gue pakai ini. Terus kemudian kalau gue live, gue pakai ini. Terus kemudian pekerjaan kantor gue pakai ini. Jadi pekerjaan kantor apa aja coba? Mungkin bisa dispesifikin. Ngecek dokumen udah pasti lah ya, ACC dokumen segala macam. Dokumen berarti kan ada dokumen yang teks, ada yang desain mungkin. Betul. Kalau dokumen teks tuh biasanya gue lebih kepada approval tanda tangan. Itu pakai Samsung Notes, udah langsung PDF-nya bisa tanda tangan. Terus kemudian pengecekan budget segala macam. Kalau desain juga seperti itu. Desain tuh lebih enak. Iya, desain tuh kan karena ada si S Pen-nya, tinggal gue coret-coret segala macam. Coret taruh di sini, ini di sini. Benar. Dan lebih detail jadinya kan untuk sekali lagi tidak disponsori oleh Samsung karena kita sering banget. Enggak, tapi iya benar. Dan sering banget diomongin begitu. Enggak, itu tidak disponsori oleh Samsung. Dan gue tidak di-endorse sama Samsung. Enggak FYI gitu ya. Cuma kebetulan pakainya itu. Benar, gitu benar. Terus kemudian tadi itu gue bikin deck di sini. Hah? Presentasi? Yes. Serius? Yes. Tapi biasanya gini, gue bikin deck di sini itu kosongannya. Teksnya. Iya. Teksnya gue bikin di sini, ntar gue kirim ke tim gue, dia yang akan langsung visualisasinya dia yang kasih. Tapi gue kasih tahu tuh, masukin gambar ini, masukin video ini, bla 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 segala macam. Buat yang baru sekolah mungkin kerangka karangan. At least tuh flow dari decknya udah jelas. Udah jadi. Kerangkanya udah jelas. Benar. Karena itu yang paling penting. Betul. Orang dulu banget. Betul. Nah, terus abis itu ngetik udah pasti lah ya, bisa banget di sini. Karena kan lebar kan. Benar. Ngetik begini juga pakai toolbar juga enak. Dan zaman dulu kan gue pernah pakai communicator. Nah, itu kerasa banget bedanya. Nokia. Iya. Ya, Nokia Communicator. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini tidak disponsori. Iya benar. Kalau disponsori nggak boleh keluar tuh nama. Benar. Nah, itu tuh juga gue pakai gitu. Maksudnya kayak ini kan enak banget ya, layar sebelah sini sama ini bisa jadi keyboardnya di layar gitu. Betul. Nah, jadi dia kayak mini laptop di sini. Jadi kayak mini laptop. Zoom segala macam di sini semuanya. Kalau pagi-pagi lu live gitu nambah mikrofon tambahan nggak sih? Enggak. Lah, lu kan tahu gue. Males emang ya. Satu males, kedua bingung. Ntar kelamaan ngeset alatnya nggak jadi live. Gue bener-bener ya apa adanya. Tapi jadi, ada yang menarik, ada yang lucu gitu. Satu kali pernah gue live dua hari berturut-turut gitu. Suara gue ngegema terus. Itu kali memberat? Enggak, menggema. Jadi kayak feedback. Oh gitu. Kayak feedback. Terus ini ganggu banget feedback. Gue bingung gitu. Ini kenapa sampai gue matiin dulu, gue join lagi segala macam. Ternyata volumenya kegedean. Gue polin. Iya. Begitu dikecilin sedikit dia aman. Mungkin saatnya sih mulai pakai mic yang cuma dicolok begitu doang. Janganlah. Partner gue tuh lebih gaptek lagi, begitu gue pakai gitu ntar lebih bagus, dia makin bingung nanti. Kalau Dave pakai apa berarti? Dia pakai iPhone. Ya ingat ya, tidak bersponsor. Jadi kita hambur-hambur nih penyebutan. Brand sebutin aja, nggak apa-apa. Bener. Dia pakai iPhone. Gitu. Jadi kalau ada yang mau lihat perbandingan antara Samsung dan iPhone, silahkan nonton. Nah, kelihatan langsung bedanya. Kelihatan bagusan iPhone-nya. Oh enggak. Kalau gue gini, banyak kan yang bilang gitu kan, wah bagusan kameranya iPhone segala macam gitu. Kalau gue tuh gini ya, selama itu gambar nggak burem, nggak pixelate, I'm okay with that. Iya betul. Gitu. Kayak misalnya gini kan, gue sempat dilema tuh ganti nggak ya S24 Ultra, karena kamera canggih banget kan. Ih gila, sok banget. Itu gimana? Lu mau kasih gue bagaimana nih? Enggak, buat cobain aja. Kan gue waktu itu kita gue nggak berangkat launching S24. Cuman yang pas di Jakarta. Iya. Itu kan gue ngeliat gitu ya, wah gila sih nih.
AI juga sebenarnya udah ada di sini buat foto kan. Udah ada buat foto, tapi yang buat ngedit belum. Betul. Ya. Soon, coming soon. Terus gue cuman gini, ganti nggak ya? Tapi gue pikir, tapi kalau gue pakai itu gue nggak bisa bikin deck kurang lebar. Kurang lo lebar. Mau kurang lebar. Betul. That's why gue juga Volt 5 gue ada, tapi buat ngecek begituan. Itu dia. Gitu. Jadi akhirnya gue pikir enggak lah, gue memang fungsi yang gue kejar gitu. Ini buat yang nanya-nanya dari kemarin, mendingan beli S24 Ultra atau pakai Volt 5? Tergantung. Iya. Mau enak pakai dua-duanya. Tapi kalau Iwet nggak mau pakai dua-duanya. Nggak ribet bawanya. Ribet. Iya. Nah, gue dari dulu tuh memang ternyata kalau gue milih gadget itu berdasarkan kebutuhan. Oh iyalah, seharusnya begitu. Kan bukan gengsi ya? Banyak orang kan yang gengsi. Ada juga, bener juga. Ada loh. Tapi lo pakai komunikator zaman dulu itu hitungannya banyak orang akan bilang itu karena gengsi. Tapi enggak, karena gue memang waktu itu kan gue AE account. Kita bicara komunikator coba. Iya. Lo pakai buat apa dulu komunikator? Nokia komunikator ini. Iya, ini benda yang ajaib lah. Indonesia penjualannya gila-gilaan dulu ya. Iya. Sampai ngantri-ngantri di Hotel Mulia. Betul. Sampai orang nginep di Hotel Mulia. Betul. Untuk ikut first sale-nya di Hotel Mulia. Ingat banget itu gue. Buat baca Excel. Buat baca. Masih bagus Pak buat baca Excel. Iya. Banyak ibu-ibu yang bilang saya beli komunikator biar nge-SMS-nya gampang. Oh baik. Gue buat Excel sama udah bisa email kalau nggak salah zaman dulu tuh. Dia bisa. Udah bisa email. Kan iya. GPRS kan. Betul. Udah bisa GPRS. email. Benar. Iya betul. Ya tapi ya dibandingin ini sekarang sih jauh banget ya. Jauh itu cuman email sama baca Excel karena nggak bisa ngedit. Ya cuma read doang. Baca doang betul. Ada sih bisa, tapi ribet lah. Ribet ada makanya. Tapi ribet. Makanya jadi ya gue kan nggak secanggih itu ya. Iya. Disitulah gue kenapa pakai communicator. Terus kemudian BlackBerry. Gue pakai BlackBerry iya karena memang juga zaman. Iya. Semua orang pakai BlackBerry. Oh kalau BlackBerry gue ngerti, gue paham. Waktu itu gue coba bertahan tidak pakai BlackBerry cukup lama. Iya. Ya kan? Akhirnya. Tapi gue kena masalah yang ajaib waktu adalah. Itu. Jadi kan kerjanya nge-review nih. Kita butuh kontak sama produsennya, sama brandnya kan. Iya. Brand udah temen nih, udah lama nih, udah temen ya. Gue kirim email, nggak nyaut. Terus? Gue SMS, nggak nyaut. Oh, mesti di ping. Nah. Itu pada saat itu gue dengan tidak nyamannya gue mampir ke ruangannya bos gue. Terus bilang, bro, tolong dong, lu BBM-in si ini gitu kan? Iya. Di BBM-in kan? Siapa tahu dia nggak lihat atau gimana? Iya. Gue belum keluar dari kamar, udah dia dibalas. udah jawab nih. Oke, gue beli. Tapi ya pada saat itu kan semua orang memang on their BlackBerry kan. Iya. Gue mau sosokan lagi pakai Android. Iya. Android dulu belum ada temennya. Belum ada. WhatsApp-nya belum. Betul. Belum ada WhatsApp. Iya. Ya, sudah saya belilah BlackBerry paling murah yang bisa dibeli. Benar. Apa tuh waktu itu Gemini ya? Gemini. Gue juga pakai Gemini. Sejuta umat. Betul. QWERTY. Iya. Iya benar. Sama. Tuh, jadi dulu juga BlackBerry juga. BlackBerry. Oh sama BlackBerry bisa Twitteran. Oh iya betul. Iya, karena Twitter waktu itu kan Twitter baru mulai udah kan. Ada. Udah ada. Bisa gitu. kok. Kalau Twitter mah bisa pakai web. Iya itu dia. Ini enggak kan langsung bisa embed gitu. Facebook dulu sebetulnya. Oh iya Facebook bener. Facebook dulu, baru Twitter. Betul. Facebook dulu betul. Di betul. Sana. Kan BlackBerry gedenya gara-gara Facebook dulu. Iya. Sama ibu-ibu pakai tuh gara-gara benar, Facebook. Karena bisa foto langsung upload. Foto upload gitu ya. Padahal burik ya fotonya. Bukan lagi. Gue kalau lihat Facebook gue sekarang kayak ya Allah, bangga banget nih dulu gue. Kenapa gue upload? Asli. Zaman dulu kayak biar cepet aja. Biar cepet. Real time banget sampai gitu ada, kan. Ya itu, wah pakai BlackBerry yang ini lebih bagus nih fotonya. Gitu. Zaman dulu tuh. 2 megapiksel diributin. Gila ya. Zaman sekarang kalau ada yang nempel kamera 2 megapiksel di handphone, dibilang kamera gimmick. Itu dia. Jahat banget. Serius, kita nge-review nih. Kan sekarang banyak tuh kamera-kamera kecil dipasangin ya. Karena kamera kecilnya murah. Ini gue spill tempat yang aneh nih. Di podcast ini gue spill. Itu kamera kecil buat produsen. Harganya cuma $1-2 doang. Oke. Jadi buat mereka gak dipasang. Ya. Kenapa gak gue pasang? Gue cuma nambah $2 doang. Dipasang lah sama dia kamera makro. 2 megapiksel. Ditempel. Tapi lu pakai bisa makro bener. Cuma burik gambarnya gak bagus gitu kan. Ngerti. Ya kayak BlackBerry zaman dulu jadinya gitu. Cuma ditambah. Nah kalau kita nge-review kita bilang handphone ini punya kamera 3. Yang satu, yang kamera utama 108 megapiksel. Lalu plus 2 kamera bonus.
nggak dibahas udah. Oh, karena itu tadi. Karena tadi itu iya, karena cuma 2 megapiksel, nggak buat sekarang tuh nggak gitu. Oh. Tapi dulu kamera kelas kayak begitu di Udah BlackBerry bagus udah banget. bagus, nggak usah ngomong pasti Nokia. Betul. Lebih Ya. tua itu. Ya Allah. Kamera resolusinya 480p. Nah tuh dia. Nggak ada M-nya. Nggak ada itu 0, itu. Makanya. Bangga lagi ditulis 0, berapa megapiksel. Asli. Zaman dulu tuh kayak begitu kan, mesti hidup dengan kamera seperti itu. Benar. Susah banget. Benar. Berpikir mau wah kita pakai kamera modern, pakai DSLR gitu kan. Nggak bisa di copy, man. Mesti taruh di PC dulu pakai card reader gitu. Oh iya benar, mesti colok dulu tuh, mindahin foto. Iya benar. Dulu foto gitu Benar, kan, terus benar. ngedit dulu. Benar. Ngedit pakai Photoshop. Iya. Waduh, pakai Photoshop banget ngeditnya. Wah tapi gila sih, zaman dulu tuh memang ya, tapi ya beruntung lah ya anak-anak zaman sekarang ya. Iya, kalau ngeliat dari apa yang terjadi dulu, luar biasa beruntung. Iya. Mau siapapun itu, mau video editor, mau video editor ini lucu dia pertama. Lu kalau lagi jalan-jalan diundang sama Samsung, lu ngedit video kan? Ngedit. Pakai apa? Dulu InShot, abis itu InShot. CapCut sekarang. Abis itu CapCut. Udah tobat. CapCut, udah. Lebih banyak fitur ya. Tapi jadinya gitu kan, kita kan ngedit di jalan. Benar, gitu kan. benar. Kepikiran zaman dulu ngedit di jalan? Nggak bisa sih ya. Nggak ada kan? Apa tuh editor, aplikasi editing kalau di komputer? Biasanya pakai Premiere. Premiere. Iya, Adobe Premiere kan. Gila, kebayang gak sih? Iya, lu mesti pakai komputer yang kenceng, desktop Kan. pula biasanya. Iya. Kalau zaman sekarang sih pakai laptop ya udah nggak Iya, masalah. iya. Lu pakai desktop, jadi mesti kirim tuh Iya, video gitu. iya. Kalau nggak nunggu pulang kantor dulu. Iya. Nyampe kantor, Iya. copy dong nih. Iya. Copy baru diedit. Sekarang nggak usah, Sekarang nggak usah di jalan. langsung. Iya, makanya gua kurang biro. Sebentar. Pakai handphonenya aja, Iya. foto lagi, jebret. Iya. Tambahin lagi. Gila sih. Tambahin ini, jebret, tambahin lagi. Gila Kan sih. gitu kan. Benar. Sama dulu tuh kok kayaknya mimpi ya. Iya. Iya. Kayaknya nggak mungkin. Tapi sekarang ya apapun mungkin gitu jadi. Iya, jadi itu yang selalu gue bilang, kalau apapun mungkin zaman dari yang dulu ke sekarang, dulunya mimpi sekarang bisa jadi. Jadi jangan remehkan apa yang sekarang itu masih mimpi. Betul. Jangan diremehkan. Iya. Bisa kejadian. Bisa kok. kejadian. Bisa kejadian. Zaman dulu orang udah ngobrol-ngobrol, udah bicara soal Star Trek, Iya. ya kan? Iya. Pada masanya dia mau pindah dari ruangan yang itu, pintu kebuka sendiri. Betul. Sekarang di mall, Iya. udah kayak gitu semua, pintu kebuka sendiri. Nggak gitu eksklusif kan. lagi ya. Udah nggak eksklusif Iya, lagi. Dulu iya. tuh buat film. Betul. Dan kata wah udah canggih banget bikin filmnya tuh canggih Iya, banget. Iya. Sekarang udah enggak. Enggak. Jadi jangan pernah mengira bahwa yang sekarang terjadi akan begini terus. Betul. Nah ini juga mungkin yang bikin banyak orang yang banyak orang yang zaman sekarang itu nggak terlalu excited kalau ngeliatin, banyak yang bilang oh sekarang teknologi udah mentok ya. Lu ngerasa gitu nggak? Waduh. Menurut gue enggak. Nggak kan? Enggak. Iya. Enggak banget. Karena gini. Berangkat dari media konvensional ke zaman sekarang yang semuanya serba digital, menurut gue perubahan itu terjadi setiap hari. Nah itu perubahan terjadi setiap Setuju. hari. Dan perubahan itu terjadi karena si teknologi ini. Iya. Contoh aja gitu ya. Instagram 2014 sama Instagram 2018 sama Instagram 2020 itu udah berbeda jauh. Beda. Dulu pamer foto kita. Betul. Iya kan? Tiba-tiba bikin video. Iya. Mulai ada stories dulu, bikin video, masuk fitur apa segala macam. Iya. Ada lagi TikTok. Iya, betul. Itu kan perubahan semua. Dan teknologi semua. Iya. Kalau gue nggak berubah, gue nggak bisa relevan. Iya. Gitu. Dan yang ngerinya sekarang yang AI. Ada AI. Gue di media dan di advertising kan. Itu lagi ditakutin tuh sama anak advertising. Oh serius? Oh takut dong. Gimana kok takut? Pak, masa sekarang bisa bikin video pakai AI Pak? Ya bisa emang. Iya kan Pak? Iya betul. Ya. Betul. Mereka kerjaannya ngapain? Bikin video iklan. Iya. Nah kalau misalnya bisa dikerjain sama AI gimana? Iya betul. Bikin gambar-gambar kemarin kampanye. Nah AI semua. Pakai AI. Ngeri nggak? Ngeri loh. Akhirnya kan kita mesti mikir lagi gimana caranya kita menaklukkan si AI ini. Iya kita pakai dia tapi bukan dimusnahkan. Bukan, kita yang pakai. Betul. Kita harus jadi tuannya. Itu dia. Iya, itu kan betul. kita harus pakai otak kita kan. Iya. Nah, masalah kan banyak yang ketakutan duluan. Nah jangan. Teknologi itu jangan ditakutin. Iya. Diulik. Diulik. Makanya temenan Pak Dedi. Pak ini gimana ya Pak ya? Kok saya bingung ya? Aduh.
Loh tapi kan bener begitu kan? Iya benar. Maksudnya poinnya benar, nggak harus ke gua juga, tapi poinnya benar. Poinnya benar. Memang harus dikuasai teknologinya. Kalau teknologi nggak dikuasai, dipelajari gitu. Iya. Dan yang lucu ya, kemarin siapa yang ngomong ya? Jensen Huang itu adalah yang punya Nvidia. Ini sependek aja buat kalian mungkin udah tahu Jensen Huang itu yang punya Nvidia. Nvidia itu adalah yang bikin mesinnya. Basically sekarang mesin buat AI di online itu dia yang bikin. Gila ya. Karena GPU-nya dia yang tadinya dipakai buat graphic card buat main game itu berubah menjadi mesin untuk ngolah perintah-perintah AI. Dan hampir semua server AI harus pakai dia. Paling nggak untuk saat ini. Dia kemarin ngobrol, dia ngomong kemarin, kalian itu sudah tidak perlu belajar programming. Jadi programming bahasanya kalian sudah nggak perlu belajar. Kenapa? Kalian hanya perlu belajar konsepnya karena AI yang akan mengerjakan. Benar. Jadi orang sekarang malah dicari konsepnya. Betul. Gitu. Betul. Jadi back to basic, bukan buruh kasar jatuhnya. Betul. Buruh kasar yang punya masalah. Betul. Gitu. Jadi memang otaknya yang harus dipakai itu berputar konsepnya seperti apa. Ini adu konsep jadinya sekarang ya. Itu dia. Itu dia. Dia. Lo harus tahu. Bahkan sekarang kayak misalnya kalau di advertising ya, dulu tuh ada visualizer tuh yang bikin storyboard gitu segala macam. Dengan adanya AI, kita tinggal taruh prompt. Iya, taruh prompt aja. Itu udah boardnya semua udah gambarnya kayak gambar jadi film. Iya, jadi storyboard itu udah jadi aja. Iya, udah karena gitu. AI semua. Zaman dulu storyboard setengah mati, acak-acakan. Lu mesti punya ada orang yang gambar, nge-sketch. Iya. Dan itu butuh waktu. Betul. Sekarang sih enggak ya. Enggak. Si yang punya idenya sendiri aja udah langsung bisa bikin. Itu dia. Nah, tinggal sekarang gimana kita bisa atau tidak mengartikulate promptnya. Iya kan? Betul. Kita kalau bisa ngomongin bener, bisa maunya nulis, apa? Iya, gitu. Biar dia bisa kerjain. Jadi kembali sebetulnya ke pelajaran bahasa Indonesia sebetulnya ya. Pelajaran bahasa lah ya. Ini komunikasi lah sebenarnya. Komunikasi. Bisa nggak lo mengkomunikasikan apa yang lo mau dengan baik dan benar gitu. Iya, dan basisnya kan pelajaran bahasa yang dari SD itu. Betul. Begitu itu udah salah. Betul, salah semua ke belakang. Salah semua itu. Jembatannya runtuh tuh. Iya, benar. Dan sedetail mungkin. Itu yang kadang-kadang gue agak takut sih akhir-akhir nih. Kenapa? Terminologi aja bisa geser. Oh iya. Padahal Dan bisa dibeda. Terminologi geser, lu masuk ke AI kan pakai basic terminologi yang bener gitu. Iya. Oh, AI itu gitu ya? Dia pakai yang bener ya? Yang ngajarin kan pakai terminologi bener. Oh iya. Walaupun dalam pengembangannya nanti dia bisa bilang apakah maksud kamu yang ini gitu kan. Oh iya. Bisa aja kayak begitu. Cuma di awalnya iya. pasti dia diajarinnya waktu dia belajarnya pakai terminologi yang baku semua. Betul. Sementara kalau kita nggak kebiasaan pakai terminologi yang baku atau paling nggak paham terminologi yang baku, jadinya masalah gitu. Iya. Ya itu kan teknologi kemarin yang banyak kalau anak-anak di handphone nge-game gitu ya, nge-game patah-patah gamenya, putus gitu. Nge-frame. Apa nge-frame? Oh, frame drop. Maksudnya frame-nya itu ada yang ngedrop. Itu istilah resminya adalah frame-nya drop. Dia harusnya bilang kan jadi nge-frame. Ya, harusnya kan 60 frame per second. Ada yang di drop sama mesinnya. Jadi tinggal 40 itu frame drop, jadi patah-patah. Hilang gitu. Soalnya. Karena ada frame yang hilang. Makanya istilahnya sebetulnya frame drop. Nge-frame. Mereka pernah dengar kata frame, nge-frame. Lu mau ngebingkai bro? Kan jadi bingung ya. Iya kan jadi bingung. Iya benar. Once itu dimasukin ke dalam prompt untuk AI, bubar semua. Jadi bingkai sama dia. Jadi bingkai nanti. Kenapa salah ya? Iya. Ya salah bahasanya Pak. Karena bahasanya salah. Benar. Dan lucunya kalau gue pernah iseng waktu itu ada yang nanya soalnya kalau saya punya handphone kayak gini nge-frame gimana ya? Wah salah tuh. Salah nanyanya gitu. Jawaban gue adalah kayak begitu. Salah nanyanya karena adalah begini gitu. Itu banyak yang komplain loh ke gue. Oh ya? Gitu aja masa gak ngerti sih maksudnya ini. Permisif. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau permisif ini dilanjutin. Iya. Jadinya kan berantakan dong. Iya. Lucu ya kita bahas teknologi tapi sebetulnya sekarang teknologi segitu masuknya ke dalam kehidupan manusia. Sampai hal-hal yang dulu mungkin dibilang ini non teknologi. Ya udah termasuk. Ini udah include. Udah ngeblur semua. Udah ngeblur. Sebetulnya udah mulai ngeblur sekarang. Setuju banget. Gitu. Ini yang banyak orang nggak lihat. Gitu, bahwa ini sudah mulai blur. Teknologi udah masuk lah sekarang. Mungkin itu ya. Ketika ada terminologi teknologi gitu ya, itu tuh membuat orang langsung teknologi tuh kaku, gadget ini itu. Padahal sebenarnya enggak kan? Iya sampai ada kata-kata gaptek kan? Iya. Situ gaptek masih bisa WA. Gimana sih? Iya benar. Kan gitu. Iya, setuju. Gitu. Gaptek itu kan dulu mungkin terjadinya awal-awal banget ya. Orang masih nggak ngerti handphone mau diapain lah, ada kayak begini. Aduh gue nggak ngerti nih gaptek nih kan gitu kan.
Cuma menurut lu sendiri kata gaptek ganggu gak sih? Kata gaptek ganggu atau enggak? Enggak sih. Jadi gini, gue tuh kalau ditanya pribadi ke gue akan jawab enggak. Karena gue enggak, value gue tuh enggak gini. Hal-hal yang mengganggu gue, yang mengusik gue itu adalah ketika memang itu menyinggung value gue. Oh oke, iya, gitu. Tapi kalau gaptek tuh bukan sesuatu yang jadi core-nya gue. Iya. Makanya gue kalau dibilang gaptek tuh kayak ya udah gitu. Dan apakah mengganggu is just a term menurut gue. Betul. Karena biar gimana pun juga ya orang pasti akan menggunakan teknologi kok. Kalau gue ngeliatnya gaptek itu agak ganggunya gini. Once lu punya kata untuk bisa berlindung di balik kata itu, lu akan pakai terus. Ini tuh kayak dijadiin ini ya, tameng gitu loh. Tameng gitu loh. Untuk tidak mau mempelajari ini gitu loh. Kalau gue ngeliatnya begitu. Ngerti. Saya kan gaptek. Ngerti. Iya, situ gaptek, jangan nanya mulu kalau gitu dong. Capek juga yang jawabin gitu loh. Paham, ngerti. Belajar dong. Iya. Jadi begitu. Yang jadi masalah buat lo adalah ketika satu kata digunakan sebagai tameng untuk jadi memaafkan diri. Iya, memaafkan diri gitu ya. Iya, gue gak perlu disalah-salahin juga gitu ya. Tapi jangan terus bilang gaptek dong. Iya, benar. Iya. Iwet aja yang gaptek. Iya. Iyalah, bisa dibilang begitu sebetulnya. Tapi gue serius gue. Lu start dari radio, terus infotainment gitu kan. Terus melihat lu ngedit video pakai CapCut, terus nambahin segala macam itu. Dari mana? Kalau orang ini bilang diri gue gaptek, gue pasti gaptek, lu gak akan mau belajar itu loh. Iya kan? Itu yang gue bilang kenapa kata gaptek ini agak ganggu sebetulnya buat gue nih. Ada ini nggak? Menurut lo ada nggak yang lebih tepat untuk menggantikan kata gaptek ini? Nggak usah dipakai aja sih. Segampang itu ya. Segampang itu. Udah gak usah dipakai aja gitu. Iya. Soalnya menurut gue teknologi kayak tadi kita bahas, teknologi itu udah masuk. Udah gitu. We are part of it. Udah gitu. Lu lari misalnya. Lu pakai apa nggak buat ngukur? Garmin. Gue pakai Garmin, kan? Pakai dong. Ya harus pakai. Kan lu mau lihat lebih sekarang nggak, zaman dulu mau lari gimana lu tahu heartbeat lu berapa? Iya. Sebentar kan orang dulu kan lari terus begini. berhenti dulu. Iya. Kalau sekarang kan tinggal begini. Gitu. Sekarang mah begini, pace aja bisa langsung dilihat berkurang nih. Gitu kan? Rute lo aja ke track. Pulang tadi gue lihat mana aja ya. Gue muter di sini. Oh gue kebanyakan muter sini nih. Mungkin enakan kalau lewat sana. Benar. Gitu. Mungkin gini kali ya. Teknologi itu sebenarnya kalau gue ngelihatnya bisa dibawa. Tapi gue nggak tahu nih lo setuju apa enggak. Bisa dibawa ke sebuah gaya hidup satu, pola pikir, sama pemahaman. Kenapa? Karena gini, mindset. Yes. Teknologi itu selalu berubah soalnya. Iya, itu selalu berkembang dan berubah. Iya kan? Ya. Dan manusia itu sebenarnya juga memang wayahnya itu bahasa Indonesianya apa sih? Destiny-nya bukan takdirnya. Memang harus mengikuti perubahan kan dia. Dan kitanya selalu berubah. Itu kan? Iya. Kalau enggak lo kan punah dong. Iya betul. Nah artinya kalau lo tidak mengikuti teknologi, ya lo akan stay di satu titik. Betul. Satu saat lo akan punah. Betul. Dan apa yang terjadi sama keturunan lo juga itu nanti dia. ke depannya, itu yang mengerikan sih sebetulnya. Itu dia. Jauhan gak sih kita ngomongnya? Enggak ya. Jadi menurut gue ya itu tadi, diikutin aja gitu. Diikutin aja, betul. Soal perubahan tuh gue juga setuju sih, teknologi selalu berubah. Iya. Pernah ngalamin gak teknologi apa sih yang dulu ada satu benda yang lu gak mau sentuh karena gak oke gitu, tapi sekarang jadi oke. Gak usah teknologi apapun. Misalnya mobil, kalau dulu gue nggak mau tuh kayak gitu, soalnya dia jelek banget. Tapi sekarang dia berubah, dia gini gue mau pakai, misalnya kayak gitu. Atau baju misalnya, dulu tuh nggak banget deh kalau pakai si brand ini gitu. Tapi along the way dia berkembang, sekarang keren gitu. Satu-satunya yang keinget bukan benda di gue. Apa tuh? Makanan. Oke, siap. Gimana? Sayur lodeh. Kenapa? Serius gue. Kenapa sayur lodeh?
menurut gue nggak tahu ya, ini zaman dulu kan bapak gue tentara. Tentara tuh kan gajinya terbatas ya. Yeah. Jadi ada masa dimana kalau udah tanggal tua, itu yang keluar sayur lodeh. Iya, oke. Sekarang sayur lodeh itu mungkin tahan lama kali ya. Dan dia semakin dipanasin makin enak, gitu ya. Resep gitu. Jadi begitu sayur lodeh keluar, itu buat gue kayak wah gitu, nggak enak nih makanan gitu. Disitulah gue kayak menolak gitu untuk makan sayur lodeh itu. Tapi kesini gue suka banget sama sayur lodeh. Gue suka banget sayur lodeh. Suka banget ya. Kacau. Padahal itu benda yang sama ya, maksudnya sama. Benda yang sama. Oh sama. Ini maksudnya benda yang sama. Sama. Gue pakai lagi. Gue sekarang tuh benar-benar bisa menikmati, bahkan yang zaman dulu tuh kan selalu sayur lodeh ya. Kalau tanggal tua sayur lodeh sama tempe goreng. Iya. Justru itu sekarang yang jadi comfort food gue. Ini masalah perspektif kali ya. Mungkin. Masalah bagaimana lo bisa menghargai rasanya dia. Itu dia. Gitu. Dulu tuh mungkin karena memang udah gue ngeliat image-nya bahwa ini tanggal tua. Iya. Udah waktunya betul. Susah. Gue langsung menarik diri. Iya. Betul. Membentengi diri, gue nggak mau gitu. Iya. Tapi ternyata begitu gue cobain sekarang, enak banget loh ternyata sayur lodeh ini. Iya. Itu kemarin ada yang ngomong sih. Tapi di sepatu. Soalnya kita kan punya podcast baru soal sepatu ya. Ada yang komentar. Dulu gue tuh selalu ngejelek-jelekin merendahkan mereka yang beli sepatu juta-jutaan. Buat apa sih? Gak penting banget bla bla bla. Abis itu dia beli. Sekarang sepatu gue juta-jutaan dan gue tahu kenapa itu enak gitu. Iya. Itu balik juga ke teknologi ya kali. Ketika lu udah antipati di depan, lo gak akan bisa mencoba sesuatu gitu. Betul. Ini berlaku ke HP-HP yang kelas atas. Itu dia. Itu berlaku tuh. Kenapa tuh ya? Maksudnya gimana? Coba saya kok agak gak nyambung ini. Oh gini. Jadi kalau kita bicara soal HP kelas atas kan, yang make, yang tahu dia bisa ngapain aja. Betul. Ya kan? Iya. Seberapa nyamannya sih lu ngedit, terus lu pas render seberapa cepat, mulusnya tiba-tiba lu ambil ini cepat-cepat. You're taking it for granted. Begitu lo nyoba handphone kelas mid range, lo bisa nangis loh. Oh. Gue mesti gimana nih gitu. Itu buat yang udah terbiasa. Oh paham. Pakai di yang kelas atas. Iya. Yang pakai iPhone misalnya, lo sangat terbiasa banget gitu. Iya. Gini. Tapi granted di semua tipe produk pasti akan ada masalah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, masalah-masalah ini yang dilihat sama orang-orang yang belum bisa beli. Iya. Tekankan belum. Iya. Ya, belum. Berarti suatu saat nanti bisa aja beli gitu. Iya. Yang belum bisa beli mungkin untuk menjustifikasi, mungkin untuk menenangkan diri sendiri juga gitu ya. Akan menghujat yang kelas atas. Mahal. Gitu. Mahal banget, ngapain sih? Wah, pakai iPhone buat gengsi doang, buat gaya doang. Iya. Pakai Fold cuma buat pamer-pamer gaya doang gitu. Iya. Karena belum ngerasain. Iya. Gitu kan? Iya. Karena nggak tahu tiba-tiba sudah megang gimana. Nah, orang-orang ini sih sebetulnya gue sering mengingatkan, hati-hati. Iya. Nanti ketelan sendiri loh itu omongannya loh. Iya. Itu Gitu. balik lagi kan, jangan antipati dulu. Jangan antipati dulu, dilihat, dipelajari. Dan banyak juga gini, ini berlaku kalau kita lagi nge-review laptop. Pasti banyak yang nulis di kolom komentar, jujur ngaku ya. Banyak yang nulis di kolom komentar. Kalau nonton review laptop selalu lihat pembukaan, skip ke harga. Nggak lihat tengahnya. Nggak. Keistimewaannya apa nggak dilihat. Pokoknya kalau harganya udah saya nggak bisa beli, pasti nggak dibeli. Pasti nggak ditonton. Oh ngerti. Gue nggak minta ditonton. Iya. Nggak apa-apa juga kalau nggak mau nonton sih nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi yang gue sedih, lo nggak belajar apa-apa dong. Paham. Ya kan? Gue ngerti. Kalau emang lo udah nonton ke channel Jagat, biasanya emang suka teknologi gitu kan. Iya. Ada laptop harganya 70 juta. Iya. Kenapa dia 70 juta? Nah itu kenapa nggak dipertanyakan kenapa dia 70 juta? Ada pasti apanya? Hebatnya. Nah itu karena itu kita pasti akan coba kasih lihat ada apa aja. Iya. Gitu. Dia bisa ini kelebihannya ada di mana. Iya. Oh ternyata, atau bisa juga jadi gini ya kadang-kadang ya. Ternyata untuk meningkatkan cuman 5%, lu butuh naik dari 40 juta ke 70 juta. Karena masih terlalu baru teknologinya, belum bisa lebih jauh lagi. Iya. Bisa jadi kayak begitu gitu kan. Paling kan lu dapat satu kan belajar di situ. Betul. Tapi kalau itu tidak pernah dilihat, ya lu gak pernah tahu sebetulnya. Once tiba-tiba lu maju gitu, lu gak tahu tiba-tiba lost gitu. Iya. Dan gue udah lihat beberapa orang yang begitu karirnya maju gitu, tiba-tiba dia lost. Di karirnya dia gak lost mungkin, tapi dengan sekitarnya dia punya duit kan, dia bingung mau beli apa dong. Dia bingung, saya mau memanfaatkan apa nih? Memanfaatkan mau pakai teknologi yang mana? Diketawain rame-rame, ya lu udah punya duit segitu. Iya.
Masa lu komplain gara-gara handphone lu tiba-tiba mati gitu kan. Ya kan ada ini lu kan sanggup. Nah itu kenapa dia gak pernah belajar. Iya. Jadi balik lagi kan bahwa sebenarnya memang lo harus membuka diri lo dulu. Iya. Jangan lo tutup dengan kayak udah pasti begini, udah pasti begitu. Nah itu tuh kepastian adalah satu yang gak pasti itu sekarang. Itu dia maksud gue kayak coba aja pelajarin dulu, lo lihat dulu baik-baik gitu ya. Lo simak dulu, baru tentuin di akhirnya. Gak cocok nih, cocok nih. Ya dan jangan cepat-cepat ngehujat sesuatu lah gitu ya. Soalnya setuju. Ya jujur sih gue udah pernah dulu. Gue juga pernah dulu gitu melakukan itu. Kenapa gue bilang jangan terlalu cepat menghujat sesuatu atau ngambil kesimpulan terhadap sesuatu, karena gue sudah pernah dipermalukan dan gue sudah pernah malu sendiri, malu dalam hati udah pernah. Karena tiba-tiba bisa ya gitu ya. Ternyata bisa dibalik begitu. Dulu gue bilang pasti ini terus tiba-tiba enggak. Nggak bisa gitu. Pasti nggak bisa si ini tuh pasti nggak bisa nyampe. Bisa. Gitu. Iya betul. Dulu tuh zaman dulu. Yang mau beli Samsung siapa sih Pak? Bener. Iya kan? Iya. Contoh zaman dulu. Tapi gue tuh dulu tuh udah pakai Samsung loh, gue dari dulu. Yang mana? Yang slide. Itu zaman udah mulai karena ada gayanya kan slide. Tapi buat yang sebelum tapi jujur aja menunya nggak enak kan? Masuk ke dalamnya basic aja gitu. Soalnya kalau gue bandingin sama waktu dulu pakai Nokia, menunya straight to the point. Nokia menunya straight to the point. Waktu itu ya gue ngeliat waktu dulu awal-awal 2000. Nah gue soalnya udah 2000 gue udah mulai ngetes handphone juga. Nokia itu menunya straight to the point, gampang banget dan smooth, cepat. Untuk smooth gue setuju. Iya itu smooth, cepat. Dia kayak iPhone-nya sekarang. Betul. Everything is smooth gitu kan. Betul. Walaupun at the expense kadang-kadang dia ngilangin fungsi. Kayak Bluetooth. Dia cuma buat transfer gambar. Betul. Padahal Bluetooth harusnya bisa buat macam-macam. Betul, seharusnya. Tapi dia di limit cuma buat itu doang. Sementara di sisi satunya lagi ada Ericsson zaman dulu. Ericsson so technical. Lu masuk menunya tuh teknis banget. Dalam manual. Wah, tapi kalau lu bicara Bluetooth semuanya bisa. Lu mau buat apa? Buat kontrol, buat apa? Jalan semuanya gitu. Datanglah Samsung, menunya berantakan, fiturnya nggak lengkap. Gue yang ini gimana sih? Ini apaan sih? Ini menunya berantakan, nggak kayak Nokia. Mau bilang fiturnya lengkap nggak juga, tampilannya doang keren. Hence kenapa lo beli tampilannya keren, slide gitu kan? Dia kan selalu dulu awalnya aduh tipis gitu kan? Buat di gue kan apa sih gitu? Meremehkan banget gitu. Tapi kan benda ini, perusahaan ini bisa berkembang. Dia tahu apa yang dibutuhin gitu. Kayak gue dulu nggak pernah gue diundang acaranya Samsung. Terlalu teknis katanya. Diundang aja tapi gak ada acara spesial. Terlalu teknis. Belakangan Samsung jadi berubah lebih teknis, mulai diundang dah. Ya kan pada akhirnya semua ada waktunya gitu kan. Benar. Jadi jangan pernah bilang dia tidak akan pernah bisa nyampe. Betul. Bisa aja. Betul. Nokia yang kayaknya udah know it all zaman dulu, ternyata gimana? Gone. Hanya karena terlalu. Nah ini ya ingat ya, kenapa gue bilang jangan terlalu ngotot gitu. Bahwa itu tidak bisa berubah. Hanya karena terlalu ngotot bahwa kita nggak mungkin masuk ke Android. Kita bisa pakai OS sendiri. Tapi pakai OS sendiri kacau OS-nya. Blar langsung. Itu sampai dibeli loh perusahaan buat bikin OS-nya dan masih ngaco juga gitu. Nggak bisa diperbaiki sama dia, akhirnya ya udah dibubarin. Nah, ini juga suatu pelajaran. Lo perhatiin gak sih? Semua yang akhirnya hilang itu adalah karena dia tidak mau berubah. Betul. Ya kan? Betul. Majalah gua dulu. Gue gak mau ngomong apa-apa. Tapi bener gak sih? Bener. Karena gak mau berubah. Gak mau berubah, gak mau beradaptasi. Dan itu yang terjadi dengan Samsung. Kenapa dia, ya atau perusahaan lain lah yang sekarang semakin besar gitu. Dia tahu bahwa oke ini cupu banget nih gue. Gue cuman bagus di bodinya doang. Dalemannya kacau. Mari kita perbaiki. Gimana caranya perbaikinya? Begini, tambahin lagi, apalagi gitu kan. Lo pernah tahu Samsung itu ngebubarin divisi kamera? Aku nggak tahu itu. Kamera beneran. Maksudnya gimana? Dia kan punya kamera dulu kan? Samsung kamera ada kan? Iya. Don't you wonder kenapa tiba-tiba itu hilang? Karena dia bilang ini bisnis tidak segitu hebatnya. Sementara handphonenya butuh engineer-nya. Oh, jadi semua engineer si kamera dipindahin supaya handphonenya makin maksimal. Gokil. Dia harus milih. Mendingan dia beli aja tuh kamera.
Ya udah ya kamera bubar aja. Bubar aja. Divisi kamera beneran loh, kamera profesional. Oh iya. Iya kamera profesional. Sayang banget tuh orang-orang itu sejago itu mesti bikin sesuatu yang istilahnya nggak jadi kekuatan mereka. Iya, gitu. Tanggung padahal waktu itu kameranya dia, gue lihat tuh tes gila. One more step ini ngehajar yang lain. Gue inget deh tuh kamera Samsung yang tahu gue yang gede, ya gue inget ada macam-macam kan. Iya itu zamannya mirrorless kan, zaman dulu. Mirrorless awal banget kan. Dia masuk. Dulu kan kunciannya adalah bisa nggak lu pakai semua sensor full untuk 4K. Iya. Nggak banyak yang bisa. Sony bisa. Iya. Tapi di kamera terakhirnya Samsung dia bisa. Iya gue ingat. Gue ingat. Gue bilang wah gila, tinggal satu step lagi nih. Iya. Satu step lagi perbaiki menu segala macam, udah nih beres. Dibubarin dong. Iya. Tapi untuk merubah si handphonenya. Karena dilihat dari sisi ini handphonenya harus meningkat lagi. Iya, setuju gue. Dan mereka harus fokus di situ. Iya. Dan ternyata benar sih handphonenya, untung sih dia melakukan itu. Iya. Karena handphonenya menggantikan segitu banyak kamera pocket sekarang. Betul. Iya, ingat ya kita zaman dulu kan lo kemana-mana masih bawa mirrorless. Iya, atau kamera pocket lah paling. Iya, atau digital kamera gitu ya, kamera pocket. Gitu kan ya. Dulu apa sih camcorder. Apa sih namanya? Sony punya apa sih namanya PowerShot. PowerShot itu Canon. Ya adalah pokoknya. Iya, benar. Sekarang kan harus bawa gitu. Pakai ini aja udah beres semua. Kayak gini. Kalau cuma buat yang ya bukan yang super duper high res ya udah pakai HP gitu. Adalah beberapa anomali kamera-kamera yang tiba-tiba bisa luar biasa bagus gitu. Ada gitu. Tapi harganya. Cover majalah sekarang bisa foto pakai begini loh. Wih. Udah beres. Dulu cover saya cuma 6 megapiksel. Kan kalau majalah kalau cover saya kan harus approval US. Sama kita di Jerman. Oh iya. Sama Jerman. 6 udah cukup ya? 6 bisa. 6 bisa. Sekarang tapi 50 tapi harus 6-nya DSLR zaman itu. Jadi detailnya rapi. Betul. Bukan yang penuh dengan noise berantakan, enggak boleh. Itu gitu. Dia. Ya kalau sekarang ketutup sama ini beres. Bisa kan? Sineas sudah mulai iseng tuh nyobain pakai handphone. Bikin film. Iya. Gitu ya, balik lagi lah semua. Kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak berubah, ya mau jadi apa nanti? Betul. Dan teknologi itu yang menggiring kita harus berubah, harus ngikutin gitu. Makanya tuh sedih tuh gue kalau ada yang ngomong buat apa 5G? Aduh. Gue belum tahu sih jawabannya apa sebenarnya. Gue baru mau tanya sebenarnya 5G buat apa, biar apa. Tapi maksud gue kayak gue tuh tipikal yang kalau teknologi udah jangan dilawan deh. Jangan dilawan dulu ya. Ikutin aja dulu gitu. Iya. Soalnya kita udah ngeliat dari dulunya apa yang terjadi. Iya, sementara banyak yang belum pernah lihat kan gitu. Iya. Ya kan lu ngarepin pakai tape di mobil. Benar. benar. Tapi balik lagi 5G biar apa sebenarnya? Ini 5G ya. Teknis jadinya. Coba kasih tau gue. Enggak beneran gue penasaran. Oke. 5G itu sebetulnya mau mulai dari mana ya? 5G ya peningkatan dari 4G jelas. Betul. Ya kan 5G berarti 5th generation. G-nya generasi. Jadi ini adalah generasi berikutnya dari 4G gitu kan. Permasalahannya di 4G harus dibereskan di 5G. Permasalahannya adalah jumlah orang yang menggunakan semakin banyak. Lu dulu pasti pernah ngerasain deh di mall mana gitu lagi rame. Sinyalnya ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngerti, karena itu lagi pack banget soalnya. Paham. Karena sinyal itu hanya nunjukin seberapa kuat sinyalnya ke si tower pemancar. Tapi begitu udah nyambung, itu ada bandwidth di dalamnya. Iya, ketika lagi penuh, abis jam. Iya. Sinyalnya kencang nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Gitu kan? Itu 4G. 4G aja masih bisa begitu. Dibikinlah 4G Plus supaya bisa lebih lagi. Tapi 4G Plus itu merugi sebetulnya. Karena 4G Plus itu lu dapat jalur 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Kalau 4G Plus lu dapat jalur gitu kenceng banget. Tapi begitu dia penuh, sama aja. Dibagi lagi nanti, gitu kan? Ngerti. Nah, datanglah 5G dengan istilahnya kayak compressionnya lebih bagus. Jadi ibaratnya kalau tadi file itu bisa misalnya buat ngirim satu foto bisa dikompres jadi 100 kilo gitu. Sekarang mungkin cuma jadi 10 kilo. 10 kilobyte gitu. Begitu diekstrak sama jadi 1 mega lagi. Kan dia harus dikecilin terus gede-gede gitu. Ibaratnya begitu, nggak tepat begitu tapi ibaratnya begitu. Paham. Nah,
datanglah si 5G ini gitu, dibuatlah si 5G ini setelah konsorsium segala macam. Per 10 tahun, jadi sekarang aturannya per 10 tahun G-nya berubah. Jadi dari 4G ke 5G akan 10 tahun, nanti 6G 10 tahun lagi. Ya 10 tahun setelah 5G. Terus 5G kan startnya 2020. Iya. Jadi 2030 udah 6G nih. Oke. Gitu. Oke. Nah, 5G itu tujuannya sebetulnya supaya bandwidthnya bisa lebih gede. Bandwidth lebih gede dan latensi lebih rendah. Latensi itu apa? Response time. Response time. Iya. Jadi kayak kalau kita dengerin siaran langsung, pernah sih nggak ngerasain? Oh kalau pakai TV yang itu lebih cepet tuh. Lagi nonton bola tuh. Iya. Di sana udah gol ini belum? Iya. Bisa kayak gitu kan? Iya. Nah karena apa? Dari dia direkam sampai tampil ke kita itu ada lag-nya. Ngerti. Ada lag-nya. Iya. Gitu. Iya. Nah ini yang mau dikecilin. Oh, sehingga nggak ngelek-ngelek lagi Iya, dia. Ini harus dikecilkan. Itu namanya latensi. Latensi itu mesti dikecilin. Latensi dikecilin, bandwidth digedein. Oh, gitu. jadi semakin smooth semuanya. Iya, semakin smooth. Itu tujuannya 5G datang. Tapi paham. yang orang miss adalah bandwidth digedein. Ini dua fungsi. Kalau lu datang ke negara-negara yang kecil kayak Singapura, ini buat naikin speed. Ya. Karena lu bisa dapat banyak koneksi kan? Ya. Koneksi kencang dapat banyak gitu. Ya. Tapi buat kita, ya, supaya tadi tuh nggak kejadian di mall, nggak mati, bisa, gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena penduduknya banyak di sini. Tapi berarti speed yang sama kayak 4G, tapi yang lebih banyak orang yang bisa pakai di tempat yang sama, di tempat yang masif itu lebih banyak orang bisa pakai. Oke. Konser misalnya, nggak ada yang putus. Oh. Gitu. Karena per satu koneksi, kalau dulu 4G mungkin per satu koneksi bisa dapat 50 Mbps, kalau sekarang di 5G per satu koneksi bisa dapat sampai 100 Mbps misalnya gitu. Oke. Misalnya kayak gitu. Jadi lu nggak putus di situ. Iya, paham. Tujuannya seperti itu. Oke. Jadi kedepannya memang ya harusnya pindah ke 5G. Tapi lucunya 5G sekarang itu istilahnya non stand alone. Jadi 5G sekarang itu mengingat masalahnya 4G dulu. 3G ke 4G kita cabut BTS, pasang BTS 4G. Mahal. Betul. Jadi malas kan masangnya orang-orang tower-tower ini kan, yang punya tower-tower ini kan. Iya. Gila, gue belum balik modal nih gitu. Iya, udah berubah lagi nih. Jadi 5G yang sekarang lucunya itu non stand alone namanya. Jadi kerennya mereka bilang NSA. 5G NSA. Non stand alone itu maksudnya BTS 4G di-upgrade pakai alat 5G. Oh, ngerti. Jadi lu masih nyambung di 4G-nya nih sebetulnya nih. Iya. Tapi ditambahin pakai jalur 5G gitu. Jadi lu dapat 2 jalur. Iya. Oh, makanya bisa ganti-ganti dia. Yes, betul. Coba ya, ini tuh dah. Belum di sini. Oh, ini 4G Plus. Di sini 4G Plus. Nah, di sini tuh maksudnya di daerah sini. Iya, daerah sini. Handphonenya udah bisa 5G. Handphone bisa 5G, tapi belum tentu itu. Belum tentu lo dapet dong, tergantung jaringannya juga. Ngerti. Kan dua sisi. Iya. Gitu. Oke, paham. Nah, yang menarik dari 5G ini adalah semua handphone yang baru, yang pakai chip baru gitu, ya pasti nggak mau pakai chip 4G lagi dong. Betul. Nggak pakai buat modemnya, nggak mau pakai 4G lagi, pasti pakai 5G. Iya. Nah, chip yang pakai 4G itu udah yang kelas bawah, menengah bawah gitu. For some reason masih banyak orang yang bilang kalau gue nggak dapat 4G, kalau karena gue nggak dapat 4G, nggak dapat 5G, jadi gue beli HP yang 4G aja. Sayang, harganya udah mirip. Ngerti. HP 5G paling murah sekarang 1,5 atau 1,7. Oke. Dengan chip yang udah kenceng. Iya. Gitu. Iya. Kalau lu masih ngotot beli HP 4G terus, ya lu nggak bisa ngerasain itu. Iya. Terserah deh koneksi lo mau dapat 5G apa enggak sebetulnya gitu. Bener. Nggak penting. Iya. Lalu handphone lu bisa 5G kan, tapi nggak hidup di 5G juga kan. Enggak juga. Tapi yang lo nikmati adalah pada saat ngerender kenceng nih. Iya. Karena itu chip 5G. Chip yang pakai 5G biasanya ototnya kencang-kencang kuat-kuat. Render tuh misalnya kayak ketika lo lagi saving editan lo di CapCut tuh render ekspor ya, panah ke atas itu dipencet, nah itu render. Itu rendering. Orang bilang render atau ekspor Oh, sebetulnya. ya cepet banget sih memang. Iya kan, gitu. Coba kalau pakai Meet, pelan dia jalannya. Oh gitu, beda. Oh, saya baru tahu, Pak. Sombong. Enggak, saya baru tahu, Pak. Beneran, Pak. Saya baru tahu. Oh gitu. Iya. Oh. Lu pakai chip 4G yang zaman dulu, ya pelan dia jalannya. Ya itu muter tapi pelan. Iya pelan kan, gitu ya. Kalau cuma semenit sih nggak apa-apa. Iya, ini bisa 2 menit, bisa 5 menit mungkin. Bukan, maksudnya kalau videonya cuma semenit. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya kebayang kalau yang 15 menit 1 jam. Kalau nge-vlog 15 menit gimana? Iya, die sih. Oh itu berasa itu. Oh. Berasa. Oh itu bukan internetnya ya? Itu bukan. chipnya ya? Itu chipnya.
Karena dia ngeproses sama kayak proses kalau pakai Premiere ngeklik Iya. render kan. Tunggu belum kelar nih rendernya kan sesuai gitu kan dulu kan. Nah itu prosesornya soalnya lagi bekerja. Iya. Nah prosesor kencang-kencang ini modemnya pakai 5G ditempel kan. Nah orang nolak 5G, nolak handphone 5G karena belum dapat 5G jaringannya. Iya. Salah kaprah ya jadinya. Kalau upload ke YouTube lama itu jaringan dong. Jaringan. Itu jaringan. Apakah mungkin jaringannya tidak cukup besar? Ya. Datanya kegedean. Ya, itu datanya kegedean ya. Sehingga akhirnya dia jadi lama gitu ya. Iya. Kalau itu begitu. Beda lagi urusannya itu. Saving dokumen tuh prosesor. Saving sebenarnya namanya bukan saving sih itu. Saving itu kan dia render dulu, dia bikin dulu. Iya. Dia buat dulu dokumennya, habis itu baru di save. Iya pas jadi prosesnya. Jadi kalau mau teknisnya pas ngebuat si datanya jadi datanya misalnya video gitu ya. Jadi video itu prosesor, nyimpennya itu storage-nya. Oke. Seberapa kencang storage lo buat nyimpan. Kan belajar lagi gue. Dipancing loh gue. Bisa ya? Ya habis kan saya juga pengen belajar banyak lah Pak kesini. Ini nih 17 tahun jadi penyiar ya. Dipancing gue. Bisa loh. Kalian mesti belajar loh kayak begini sebetulnya nih. Public speaking dan apa ya? Gue kalau ngambil ilmu public speaking dari siaran radio ya. Sebenarnya bukan public speaking yang gue ambil. Apa tuh? Ilmu persuasif. Wow. Ya. Pedagang, kalian tiktokers yang mau jualan, tolong ya, pelajari ini. Maksudnya gimana ilmu persuasif? Ilmu persuasif tuh ketika lo jadi penyiar radio kan lo banyak hal yang lo inginkan pendengar lo melakukan sesuatu. Oke. Dan itu kan nggak bisa cuman lo perintah. Lo harus kasih sesuatu sehingga mereka paham mereka akan melakukan itu. Itu satu. Lalu kemudian gue belajar makin kuat ilmu ini tuh ketika nge-MC. Ketika nge-MC, gue bersyukur dulu partner. Ada kondang lah dia. Gue partner gue beruntung adalah Melanie Ricardo. Waduh. Jadi gini, Melanie itu dulu partnya selalu gini. Dia yang bikin berantakan. Iya. Orang ketawa sampai gila. Rusuhnya di dia tuh. Rusuhnya semua di dia. Gue bagian bebersih dan gue bagian product knowledge. Bagian jualan tuh di gue. Oke. Nah sehingga biasanya tuh terlatihnya di dealer gathering. Oh ada ya dealer gathering. Dealer gathering, distributor gathering itu kan biasanya di situ adalah malam itu bukan hanya mengentertain mereka, tapi mereka harus beli kan. Iya. Ada formnya. Kan? Ada formnya di meja. Mereka sign. Lo mau beli berapa banyak? Iya. Terus nanti dapatnya apa? Benar. Iya kan? Benar. Bonusnya apa? Betul. Gitu, ya betul. Kan? Nah, apakah trip kemana? Betul. Gitu, betul. Melanie itu bagian yang menghibur itu. Mereka ketawa udah terhibur gila-gilaan itu. Gue nyapuin tuh. Oke. Berapa banyak hari ini pesennya? Iya. Nah di situ persuasif terjadi. Mesti belajar produk ya berarti ya. Oh, makanya gue MC product knowledge. Oke. Jadi kalau dulu tuh klien, Melanie tuh tahu banget tuh. Kalau udah produk tuh dia udah deg-degan tuh. Karena dia nggak akan bisa nginget. Iya. Jadi kalau klien tuh udah tahu tuh. Kalau Melanie pasti rusuh nih begitu dikasih produk. Gitu. Nah kalau Iwet itu tenang. Dikasih tahu gitu ini gue akan langsung nangkap. Oke, USP-nya yang ini ya. Gue akan naikin yang ini aja. Karena kalau semuanya juga kebanyakan orang juga melebek kan. USP itu unique selling point. Betul. Poin yang menarik dari produk itu. Betul. Itu gue pegang itu, makanya kalau misalnya gue bikin konten gue liputan Samsung segala macam kan udah tahu tuh. Iya. Untuk audiens gue ngambil yang ini aja ya. Gue nggak ngambil yang prosesor segala macam gitu, nggak terlalu pasti, ini gitu. Jadi gue udah tahu tuh, gue akan angle ini. Nah itu ilmu persuasif juga sebenarnya. Ya lo nggak ngambil prosesor. Gue tapi bicara ngambil prosesor segala macam sih. Ya, yang menarik tuh waktu itu Dian malah ngambilnya prosesor ya. Nah itu beda lagi dia. Dian Sastro ngambil prosesor. Nah ini sebuah rahasia ya. Jadi Dian itu selalu memukau ketika lagi launchingnya Samsung. Yes. Ketika dia di atas panggung itu dia memukau dan dia sangat fasih sekali. Membicarakan produk dan teknis. Nah ini bapak ini. Biang keroknya sebenarnya. Bapak ini yang dia akan nyamperin. Ada benernya sih. Cuma kan? Gue kaget gitu loh. Ngapain Dian Sastro belajar bahas. Gue pikir cuma mau nanya doang loh. Kayak lu nanya tadi gitu. Karena dia butuh itu buat dealer. I see. Dealer butuh di situ. Kalau buat di pers dia gak terlalu ambil pusing di situ. Oke. Atau mungkin kalau misalnya pers justru memang karena ada teknologi segala. Dia butuh ngomong seperti itu. Ya.
Nah, tapi waktu itu enggak, waktu di Singapura enggak. Waktu di Singapura yang mana ya? S2 3. Oh dia ambil buat di launching Jakarta biasanya. Oh ya, buat launching Jakarta. Ilmu teknisnya pasti dia pakai di situ. Iya sih, dia pakai di situ. Iya kan? Launching Jakarta. Iya, betul. Dia bisa ngomong Snapdragon apa segala macam gitu. Iya, tapi seorang Dian Sastro masih mau bertanya gitu ya, terbuka itu. Balik lagi ke pembahasan kita yang awal tadi. Betul. Kalau lo menutup diri lo nggak akan berkembang kan? Nah, itu dia. Itu luar biasa sih. Itu gua salut itu contoh ya. Jadi terlepas dari teknologi berkembang seperti apa gitu, mau dibilang selebriti kayak apa gitu ya. Dian Sastro kayaknya jauh deh dari kata menyebut dirinya sendiri gaptek. Oh iya. Jauh dari itu. Dia sangat usaha sekali sangat untuk berusaha. Iya. Dan di situ letaknya di mana dia bisa maju juga. Betul. Ya kan? Betul. Gue gak kebayang berapa brand yang berusaha untuk ngambil dia sih. Dijulitin nih ntar lagi gue di ampun tayang di WA nih. Ampun. tapi bener kan, maksud gue kayak dia bertahan sekian lama di Samsung pasti juga salah satunya karena itu kan. Iya sih. Iya gak sih? Dibanding yang lain-lain tanpa menjelekan gitu. Tapi kan yang bisa bicara fasih seperti itu tuh ya memang dia. Iya betul, gitu. Betul. Kan dia iklannya aja ngedemo. Itu dia. Iklannya makanya ngedemo teknologi ya. Makanya gitu harus paham lah. Iya, kalau dia nggak yakin dan nggak pakai, pasti nggak bisa ngedemo. Iklan pun akan terlihat anehnya. Betul. Mau itu karena udah dia di nggak paham. setting gitu, Betul. udah pasti tetap aneh gitu. Betul. Akan ada buat orang-orang yang udah paham tuh ya, nanti akan ada satu kata yang kok gitu sih? Iya. Gitu. Iya. Kok dia pakai kata itu sih? Iya. Kok gerakannya ke sini sih? Iya. Gitu. Iya. Kayak contohnya kemarin yang apa yang? Yang apa tuh? Ngikutin gak sih? Yang peresmian nempel tangan di layar. Betul. Terus kenapa? Ikutin ya? Lihat ya? Kenapa tuh? Gue lupa tuh siapa sih ngelakuin itu. Jadi ada peresmian apa gitu. Yang nempel di screen gini. Iya, nempel di screen. Terus? Tapi di bawahnya keluar ini media player. Ya Allah, pura-puraan doang. Iya. Oh itu kerap terjadi di event. Itu viral loh. Iya. Itu sekarang viral. Sekarang jadi lawak-lawakan, iya, diketawain. Iya. Sekarang dipakai buat lucu-lucuan di mana-mana. Oh, nggak akan terjadi kayak begitu kan? Iya, itu pakai JR tuh. Karena kalau sampai dia hitungannya nggak pas, nggak nyala. Nah ini ternyata operatornya mau ngepasin. Jadi keluar dong barnya di bawah. Sedih banget itu. Keluar. Gue gak menyalahkan yang melakukan yang nempel loh. Operatornya yang dodol sebetulnya. Iya, itu tidak kompak gitu. Gak kompak namanya gitu kan. Aduh kasihan sekali itu. Gitu. Itu perusahaan teknologi lagi, brand teknologi. Apa ya? Aduh. Ya Allah. Tapi tetap gue tidak menyalahkan si yang nempel, enggak, menyalahkan. Yang aneh itu adalah skenarionya dan operatornya sebetulnya. Mungkin operatornya juga kenapa bisa nongol? Kesian tuh ketua panitianya, dicopot pasti. Dia udah mulai unsensor nih ya. Iya. Bikin malu itu. Tapi balik lagi gitu. Kalau misalnya teknologinya nggak diikutin, emang bisa jadi kayak begitu. Ada yang seperti itu terjadi gitu. Betul. Kan harusnya bisa nyari sesuatu yang lebih keren lagi secara teknologi itu apa gitu. Touchscreen kan udah lama ya. Iya sebenarnya. Dan kalau mau sebetulnya ada layar segede-gede touchscreen. Iya. Ada aja. Sebenarnya. Banyak kok touchscreen. Lu mau taruh, kasih programmer lah bikin tombol button sini pencet beneran kejadian jadi ada keluar dia pecah jadi apa jadi fanfare keluar apa segala macam bisa. Nah ini menurut gue satu problem lagi nih. Apa tuh? Banyak orang yang sifatnya mau gampang. Tapi gini, teknologi itu kan sebenarnya bisa memudahkan kita ya. Tujuannya begitu. Tujuannya kan begitu ya. Tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan kemudahan itu dengan mempelajarinya. Tapi maunya gampang hidupnya. Betul. Iya banyak. Iya shortcut kan? Shortcut. Nah itulah yang terjadi. Jadi kan misalnya gini, kayaknya si bapak nggak akan sempet nih belajar soal touchscreen-nya. Udah deh, kita pakai player aja. Iya betul. Digampangin. Yang kejadian gitu. Nah, terus JR juga susah. Nah, nggak ada waktunya. Udah tahu si bapak waktunya nggak cukup, gitu kan? Benar. Ya, mbok ya dicari yang lebih mudah dan tidak memungkinkan terjadinya hal seperti itu. Betul. Gitu kan? Nah itu dia yang kadang-kadang gue suka gini. Ya memang kalau mau mudah, kadang-kadang memang lo harus sulit dulu. Iya, belajar dulu. Atau lo harus meluangkan waktu sebentar. Iya, harus ada decision makernya harus bilang, ya udah, lo mau kayak begitu, si bapak kayak begitu. Ya udah kita pakai touchscreen, lo bikin programnya bisa Nah,
Kan gituin harusnya gitu harusnya ya. begitu. Jadi itu beneran ditempel beneran gitu. Tombol mau cuma tombol merah doang dipencet jebret tapi beneran gitu itu kan. Itu dia. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi, sudah viral terjadi, juga. Ya. Gitu. Udah viral juga. Ngobrol malah yang muter-muter ya. Iya ya, lumayan ya. Emang kemana-mana. Tapi tetap loh koridornya teknologi. Ini yang mesti dilihat sebetulnya. Hal yang menarik adalah teknologi itu kita bahas tadi. Teknologi itu udah masuk ke kehidupan kita. Ya. Mau nggak mau, terima nggak terima, teknologi itu udah masuk ke kehidupan kita. Betul. Jadi pesan dari gua, jangan pakai kata gaptek tadi untuk jadi tameng lo. Enggak, udah ikutin aja. Iya. Ini kayak Iwet tadi ya. HP-nya 5G, udah berapa tahun pakai HP 5G? Tadi baru nanya loh 5G itu seperti apa. Mohon maaf nih, sekelas Iwet nih penyiar kondang 17 tahun udah warawiri di infotainment gitu kan. Kalau gue lihat kemana-mana lagi main apa, mainnya sama Luna Maya gitu kan. Luna juga nggak tahu 5G apa. Aduh, saya nggak ikut-ikutan. Jadi bisa dilihat ya, kalau bisa bicara soal teknologi nih ya. Kalau nggak tahu tuh tanya aja, tanya aja. Gue boleh cerita nggak? Sebentar, gue mau cerita. Ya. Gimana? Jadi setiap kali trip Samsung, gue tuh sebenarnya minder. Karena satu-satunya media lifestyle cuman gue. Iya betul. Iya Lu kan? mewakili lifestyle. Ya? Lu semua tech reviewer. betul. Gue tuh kayak gila nih. Ini mah ya gue gak akan bisa selamat sih di tengah mereka. Dimakan pasti. Karena gue udah mikir gini, ini pasti gue dipandang sebelah mata sih sama mereka. Kayak mereka kan bahasa gitu, Snapdragon ini itu cocok gue gini. Gue nyambung di mana nih ya? Gue mau mulai ngomong di mana? Akhirnya itu tadi gue ya udah gue stay true with myself. Gue nggak berusaha untuk gue pernah sih berusaha untuk pernah terus sampai di satu titik gini nggak gue nggak bisa, gue akan stay true sama lifestyle gue. Iya. Tapi habis gue mikir gini, kalau misalnya gue cuman stay true sama kamera, bisanya ngapain, night mode, konten gue juga nggak akan mateng. Betul. Liputan gue itu aja. Akhirnya gue mulai memberanikan diri, udah deh daripada cupu nih gue sekalian gue tanya aja. Gue mulai ngobrol sama lo kan. Iya betul. Snapdragon tuh sebenarnya apa sih? Kenapa dia penting? Dan gue begitu melihat Iwet langsung sebentar, mari kita turunkan pelan-pelan gitu. Tapi gue justru suka kan? Loh. Gue justru suka. Misalnya ada orang yang memang tidak terbiasa sama terminologi di teknologi. Gue justru suka karena gue selalu bilang seorang reviewer atau jurnalis teknologi letak kelebihannya dia dari awal perjalanan hidup dia itu adalah dia belajar soal teknis, dia paham soal teknis, dia tahu detailnya. Tapi ultimate-nya dia adalah pada saat dia bisa menjelaskan sesederhana mungkin kepada masyarakat luas. Kepada orang umum. Itu. Makanya gue bilang begitu lu nanya, gue langsung oke, mari kita coba. Sialan, gue dianggap sebagai warga masyarakat umum. Tapi ketika gue paham, lu juga puas kan? Oh jelas itu kepuasan terdalam gue pada saat orang yang tadinya nggak paham jadi paham. Itu dia. Itu kepuasan terdalam. Itu dia. Makanya jadi gue pikir tanya aja udah. Iya. Jadi agak salah sih kalau misalnya ada orang-orang yang berpikir masalahnya, tapi mungkin gini ya. Orang-orang yang berpikir kayak gitu karena banyak ketemu sama orang-orang yang ngertinya nanggung. Iya. Mereka juga sebenarnya nggak bisa jelasin. Nggak, tapi ngetawain. Iya. Gitu. Itu nggak ngerti. Cupu lu gitu. Iya. Pasti ditanya. Jadi sebenarnya apa? Bingung juga jelasinnya. Nanti ada jawabannya, tapi jawabannya mungkin cocok lagi. Iya. Iya. Benar. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan sedih ya buat kalian yang merasa dirinya gaptek. Tolong jangan dipakai gaptek buat tameng. Jangan. Tanya aja. Tanya dan belajar aja. Kalau ada temen yang lebih ngerti, tanya aja, nggak apa-apa. Gue setuju. Gitu. Gue setuju. Tanya aja. Karena malu bertanya saat di jalan tuh benar banget. Bener. Setuju. Benar banget itu. Setuju kok. Gitu. GPS juga kadang-kadang suka nyalahin lo kan, bikin lo kesasar. Iya, GPS yang udah dengan teknologi bermiliar-miliar itu tetap tiba-tiba buntu jalannya, atau jalannya kecil banget. Tanya orang lebih jelas. Iya itu memang kayak gitu. Jadi teknologi itu udah maju, udah nyatu. Ya udahlah ya, dipelajari aja, diikutin aja, nggak usah ditolak-tolak gitu. Ada yang baru dipelajari. Betul. Gitu. Ya mungkin yang baru ini akan mencapai titik yang buntu. Bisa. Tapi dari 100 yang baru, kalau misalnya 100-100-nya dipelajari, masa nggak ada sih 10 yang jalan terus gitu kan. Benar.
Dan kalau kalian ada pemahamannya di situ, pemahaman ya nggak berarti harus bisa melakukannya. Kayak tadi kan yang dibilang mesti paham apa yang mau dilakukan untuk bisa bikin prompt di AI, bisa bikin ketika ngetik apa mau nyuruh apa di AI. Tapi bukan berarti lu harus bisa mengerjakannya dengan bikin AI-nya. Itu lain lagi urusannya. Nggak usah. Iya, semua ada kapasitasnya masing-masing. Dan Iwet sendiri udah ngelihat ya, mau itu ada di ranah pekerjaan yang kata orang-orang ini mungkin kebanyakan orangnya gaptek mungkin dalamnya. Teknologinya tetap aja. Dalam juga loh. Sampai lu pakai AI buat bikin apa tadi tuh? Storyboard. Gila kan? Itu bahkan sampai sekarang lu pun mungkin bisa tuh udah bikin storyboard sendiri iseng cuma buat present ke klien, bisa ketemu gitu. Tiba-tiba ada klien nih. Soalnya kan klien kadang-kadang tiba-tiba bisa, ketemu. Itu dia. Itu dia. Lagi bisa nih. Yuk, mau enggak? Bisa enggak? Kan lu di situ oke, gue bawa amunisi apa nih? Kalau lu belum ready, nunggu dulu sketsa segala macam, aduh, lama. Ya udah, bikinlah paling enggak kasarnya. Mungkin bukan 16 scene tapi 4-6 scene jadi dong bisa. Paling nggak kelihatan deh idenya tuh kayak gimana sih. Dan itu kita bisa manfaatin teknologi yang ada sekarang. Kalau kalian belum udah nolak gitu kan. Belum dikit-dikit bilang itu gimmick. Ada loh yang pas kita bahasan gimmick. Dikit-dikit AI gimmick nih. Enggak loh. AI itu nyata. Itu nyata, itu bukan gimmick. Bukan gimmick, itu nyata. Itu bukan gimmick. Mungkin sekarang impactnya belum yang luar biasa hebat banget sampai lu ketergantungan, tapi kalau kita lihat dari tendensinya kan lu ngikutin dari dulu apa yang terjadi gitu ya, kayaknya sih nih mungkin lu nggak akan nyebut lagi nih AI nanti 5 tahun ke depan. Kan banyak ya kayak gitu, lu gak nyebut lagi tuh itu sesuai dengan nama yang dulunya, tapi udah lu pakai. Dan yang nggak bisa pakai selesai. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Dan ini menurut gua harus di-embrace sih sama orang-orang kreatif terutama. Kreatif si AI ini karena ya balik lagi ya, jangan sampai lo yang kalah sama dia. Karena lo yang punya otak bukan dia. Yes, betul. Iya kan? Betul. Lo yang punya otak, jadi gunakanlah otak lo semaksimal mungkin untuk memberdayai dia. Betul. Ya. Dia itu maksudnya AI-nya ya? AI-nya. Ya, bukan bosnya. Jadi kalau misal lo jadi insecure sama AI, jangan. Nah itu banyak industri. Bahkan industri gaming juga insecure. Ada beberapa yang insecure sama AI gitu. Jangan. AI. Terlalu banyak ngomong AI kita. Gak apa-apa. Gitu. Anyway, thank you banget loh. Sama-sama. Udah membuka wawasan. Semoga yang nonton juga membuka wawasan. Amin. Dari Bapak satu ini yang udah berarti lo berkiprah udah berapa? Udah 20-an tahun di media. Cuman ini beda sekali. Iya. Beda banget kita. Gue baru sekali lo ngomongin soal teknologi begini. Gue begitu lo WhatsApp gue gini, gue mau nih. Gue kaget loh seorang Iwet Ramadan. Iya. Gue tanya, Wet mau gak podcast sama gue? Mau? Lah cepet amat. Karena dalam hati gue, lu udah ngecek jadwal belum? Gue selalu mikir gini, ketika gue ketemu sama orang, gue belajar sesuatu. Dan gue setiap kali ketemu lo, gue selalu belajar sesuatu. Jadi makanya gue bilang gue bilang gitu. Terus udah gitu, dan gue mikir juga gini, teknologi itu sesuatu yang gak deket sama gue. Ternyata enggak kan? Ternyata enggak. Tuh bisa ngobrol juga kita. Bisa ngobrol. Iya. Nggak ada masalah gitu. Sebenarnya kalau perjalanan sama dia nih, gue dapet sesuatu yang beda gitu. Maksudnya gue nggak seterusnya ngomongin soal teknologi, hanya teknologinya doang. Tapi kan gue bisa lihat impactnya. Iya. Dan itu yang paling penting. Bener. Teknologi harus punya impact. Balik lagi, saya warga masyarakat pada umumnya. Pengguna. Gitu. Tapi benar. Iya. Jadi enaknya di situ. Jadi ya udahlah ya, teknologi diikutin aja. Betul. Dan buat gue terima kasih banget loh, Wet. Thank you udah diundang. Udah mau jawab. Sebetulnya enak nih kalau dilanjut lagi, tapi ntar yang nonton habis kuotanya. Kasian lah. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada satu yang unik-unik lagi, kita undang lagi, oke? Siap. Oke, kalau Thank gitu. you banget ya. Thank you banget. Terima kasih, Wet. Oke.